model desain pembelajaran, desain sistem instruksional, karena intervensi kita juga intervensi instruksional, maka pendesainannya kita gunakan model Dick dan Carey, bisa saja pakai model lain, tetapi model Dick dan Carey itu juga kalau saya sih tidak terlalu mantap membaca terjemahannya ya, kalau ada enaknya itu membaca buku aslinya. Tapi kalau membaca buku aslinya mungkin Anda juga butuh waktu banyak. Ada model Dick dan Carey yang sudah disederhanakan, karena model Dick dan Carey itu ada 10 langkah. Nah, ini ada model yang lebih sederhana dan dapat kita ikuti, yaitu model MPI, model pengembangan instruksional atau MPI yang disampaikan oleh Atwi Suparman, model kita ya dari Indonesia. Nah, model itu cukup enak untuk dipelajari dan bukunya bisa Anda temukan di perpustakaan fakultas banyak, begitu. Nah, tapi mungkin sekarang lagi laris ya, karena mahasiswa TPS 1, TPS 2 bareng-bareng gitu ya. Ya, membahas tekin ini berkelas-kelas ya. Kemudian diakhiri sebetulnya dengan intervensi umum ya. Tetapi ini baru konseptual karena ini prinsip dasar ya. Seperti itu, lalu intervensi MMT, manajemen mutu terpadu. Nah, kita akan khusus yang berhubungan dengan teknologi kinerja, ini akan menggunakan teknologi dalam peningkatan kinerja ini dalam bentuk intervensi pembelajaran atau instructional intervention yang secara planning and model strateginya itu menggunakan strategi impact. Itu berarti kita melakukan analisis, lalu mendesain, lalu mengembangkan, lalu produksi, lalu ongoing semua langkah ini kita evaluasi dan kita perbaiki, begitu apa yang kurang, baru setelah benar-benar fix itu diproduksi lalu diimplementasikan. Cara berpikir atau paradigma berpikir ini juga bisa kita gunakan ketika kita melakukan penelitian pengembangan, teman-teman ya, seperti itu. Kemudian dalam Atwi Suparman, langkah-langkah seperti ADI tadi ya, ADDIE, mirip ya, Persing dan Molinda itu mirip dengan model ADI ya. ADI itu juga analisis, design, development, implementation, dan evaluation. Tapi kalau ini karena program, tidak boleh main-main, harus sudah fix begitu, maka evaluation-nya itu ongoing. Untuk semua tahapan itu harus selalu direfleksikan kembali sebelum melangkah ke prosedur berikutnya, itu pastikan dulu itu oke, begitu. Sehingga analisis ya ada evaluasinya ketika analisis. Nah, analisis dalam Atwi Suparman untuk menghasilkan sebuah sistem instruksional yang akan menjadi kit, yang akan menjadi materi, yang akan menjadi resources, yang akan menjadi pedoman di dalam melakukan intervensi instruksional, itu meliputi 3 langkah analisis, teman-teman, secara detail, yaitu analisis kebutuhan dan perumusan tujuan instruksional pelatihan. Kemudian dari hasil langkah pertama dalam model Atwi ini, analisis yang kedua adalah analisis instruksional, yaitu kita menjabarkan kompetensi umum menjadi kompetensi yang lebih spesifik yang disebut
TIK. Begitu. Kemudian berikutnya, ya sebetulnya belum terumuskan TIK, teman-teman, dalam tahap 2 tadi, yaitu analisis instruksional. Yang dianalisis itu adalah kompetensinya. Nah, karena di dalam kompetensi itu, rumusan kompetensi yang bagus itu A, B, C, D, ada unsur A, audience, B, behavior, C, condition, D, degree, di mana A, B saja juga sudah boleh, begitu. Tetapi ingat, unsur B itu ada behavior ya, ada kata kerja yang menggambarkan kompetensi dan verb dan objek yang menggambarkan materi. Maka kompetensi-kompetensi itu harus dijabarkan. Jadi kompetensinya yang dijabarkan, materinya dengan sendirinya mengikuti. Begitu. Nah, kalau rumusan-rumusan atau jabaran-jabaran rumusan TIU berupa rumusan-rumusan kompetensi atau sub-sub kompetensi bawahannya itu sudah komplit, sudah fix, sudah lengkap, lalu Bapak Ibu atau kita sebagai desainer akan mengurutkan kompetensi mana yang merupakan kompetensi yang pertama-tama harus dicapai dan diajarkan. Lalu baru kompetensi yang kedua, kompetensi 3 sampai sejumlah besar, sejumlah kompetensi yang sudah dirumuskan. Nah, setelah kompetensi-kompetensi itu diurutkan, teman-teman akan membentuk urutan-urutan itu sebagaimana sebuah peta kompetensi. Nah, urutan-urutan antar kompetensi itu bisa hierarkikal, bisa prosedural, bisa kelompok atau klaster, dan bisa kombinasi dari 3 struktur sebelumnya. Nah, sehingga membentuk peta. Nah, Anda juga akan melakukan kegiatan seperti ini nantinya. Nah, setelah terbentuk peta struktur kompetensi, nah, maka Anda nanti ini review garis besarnya ya. Anda akan melakukan tahap yang ketiga, yaitu analisis karakteristik siswa dan analisis kemampuan awal. Analisis karakteristik siswa itu ya motivasinya, minatnya, ya pengalaman-pengalaman sebelumnya yang sudah dimiliki siswa. Termasuk analisis kemampuan awalnya. Kemampuan awal mengenai apa, Bu Grace? Mengenai materi yang akan dipelajari itu. Ya, yang tadi sudah kita analisis dan struktur tadi loh. Melalui analisis instruksional. Nah, kalau kita mengasumsikan bahwa semua rumusan sub-sub kompetensi itu pada hasil dari kegiatan tahap 2, ya, mungkin saya bisa enggak ya, biar teman-teman tidak tidak verbalism gitu ya. Nah, ya, tadi itu baru saya coba saya lihat ya. Nah ini ya, ini tahap 1 merumuskan TIU, lalu dijabarkan menjadi sekian kompetensi, banyak sekali teman-teman. Ya, begitu. Lalu nanti teman-teman bisa membuat satu modul besar, begitu. Mungkin ini yang bikin Pak Teddy, modul 2 yang bikin Bu Hani, modul 3 yang bikin Bu Nuraini, nomor 4 Mas Yusuf, nomor 5
Romo Gebi nomor 6, Mas Diki nomor 7, Pak Christian nomor 8, Mbak Hani nomor 9, Mbak Dini. Begitu ya. Nomor 10, Bu Roma. Misalnya seperti itu. Sehingga muncul satu modul, satu kesatuan kegiatan pelatihan itu. Nanti di dalam pelatihan peningkatan kinerja itu ya sama. Ini dilaksanakan 3 hari, misalnya begitu. Lalu eh, hari pertama itu modul 1 sampai modul 4. Hari kedua modul 5 sampai modul 7. Hari ketiga atau hari ketiga 2, 5 sampai 8. eh, Hari ketiga 9, 10 dan serangkaian tes gitu ya, penutupan dan lain-lain. Misalnya seperti itu. Jadi pelatihannya itu besar gitu. Mas Diki pasti bisa ini. Mas Yusuf pasti bisa ini. Pak Teddy bisa membayangkan. Semuanya bisa ya. Seperti itu. Nah, ini lalu di struktur. Ini sudah urut ya, begitu diurutkan. Ya, pasti pertama-tama itu tidak langsung penerapan dong. Pasti menjelaskan secara singkat dulu, baru definisi, misalnya begitu. Oh, kalau saya definisi dulu baru sejarah singkat. Oh, make sense, boleh, nggak apa-apa. Berarti ini kelompok, klaster, begitu. Kalau kita menurut kita ya itu urut-urutannya begitu dong. Begitu ya sudah berarti ini prosedural antara 1.1 dengan 1.2. Begitu. Nah, tetapi di sini dikelompokkan sebagai klaster. Begitu, teman-teman. Tetapi antara kelompok-kelompok klaster ini bersifat hierarkikal. Tidak ada yang prosedural, teman-teman. Ya, karena panahnya ke atas. Nah, kalau prosedural itu seperti punyanya Bu Kris ini. Ya, ini ada proseduralnya. Nah, ini ya panahnya ke kanan. Ini urut. Ya, pasti pengertian dulu dong. Ini kan ada rumusan setelah mengikuti pelatihan ini, mahasiswa mampu menjelaskan konsep, landasan teoretik, dan karakteristik model-model pembelajaran. Jadi ini perkuliahan model-model pembelajaran, teman-teman. Nah, berarti ada 3 ini sebetulnya. 3 sub-sub kompetensi, yaitu menjelaskan konsep model pembelajaran, menjelaskan landasan teoretik model pembelajaran, dan menjelaskan karakteristik model pembelajaran. Ini menurut saya ya pengertian dijelaskan dulu, baru karakteristik. Bagaimana orang tahu karakteristik kalau dia belum tahu konsepnya, begitu ya. Berarti ini harus diajarkan dulu seperti itu. Namun demikian karena ini ada prosedural dan ada hierarkikal ke atas, maka struktur ini juga struktur kombinasi. Nah, karena garis entry-nya di bawah sini, di sini mestinya ada satu kotak ya, teman-teman. Ada satu kotak gitu. Misalnya di sini ada satu kotak gitu ya. Ada satu kotak lagi begitu. Gitu terus diberi panah ke sana. Ya, itu nanti saya biar nggak habis waktunya ya. Nah, ini misalnya ini ada satu kotak gini, begitu. Tapi terus ada ini, ada panah. Nah, panah ke sini. Nah, nah, ini kemudian ada garis entry ke sana ya. Garis entry, oh, bisa nggak ya saya gambarnya ya. Nah, ini bisa ada garis entry ke sana ya. Nah, mungkin di sini ya garis entry. Ya, saya buat garis saja lah, biar agak cepat ya. Nah, ini ada garis entry ke sana. Ya, ya. Nah, ini ada garis entry. Nah, kalau garis entry-nya ini ke sana, ini ditulis garis entry gitu ya, teman-teman. Dan ini kosong,
ya. Berarti perkuliahannya mulai pertemuan pertama, ya, kedua dan seterusnya. Nah, kalau misalnya pengertian model pembelajaran sudah dikuasai, ya berarti ini pindah di sini. Mulai kuliahnya materi kedua, begitu. Itu mudahnya seperti itu. Nah, begitu teman-teman. Kemudian coba saya ini ya untuk model ATWI. Uh, sini sini. Nah, untuk model ATWI, coba saya cek dari Retno, gitu ya. Ya, ini coba kita cekkan model ATWI. Nanti teman-teman akan melaksanakan pengembangan desain dan pengembangan program Tekin itu seperti itu. Nah, kita seperti ini, teman-teman. Nah, modelnya sudah kelihatan ya. Nah, ini diawali dengan 3 model pertama ini adalah analisis. Nah, ini mewakili Persing dan Molenda yang strategi impact itu. Nah, ini kegiatan analisis, kemudian ini kegiatan desain dan pengembangan, ini berantai kognitif ya teman-teman. Lalu ada kegiatan evaluasi. Nah, sehingga terbentuk sistem instruksional yang siap untuk diimplementasikan setelah ditambahkan dengan desain yang lain, misalnya desain tempat, desain waktu, desain jadwal begitu ya, dan desain yang lainnya yang mengikuti yang nanti ada di strategi pembelajaran di sini. Nah, ini teman-teman proses yang akan kita lalui dalam mengembangkan sebuah program peningkatan kinerja berdasarkan model desain instruksionalnya Atwi Suparman untuk memenuhi model teknologi peningkatan kinerja berdasarkan model strategi impact. Jadi model dalam model gitu ya, seperti itu. Nah, begitu teman-teman. Ini yang akan kita lakukan. Nah, untuk materi hari ini untuk manajemen intervensi berupa manajemen mutu terpadu itu akan kita tunda minggu depan karena Bu Roma itu akan memeriksakan anaknya, lalu kita bergeser ke bagian yang kedua yaitu intervensi pembelajaran. Nah, nanti praktek mendesainnya itu nanti gitu teman-teman ya. Dan untuk melaksanakan kegiatan intervensi pembelajaran dalam bentuk pelatihan ini kita tidak bisa sembarangan ya, harus melalui proses yang disebut desain sistem pembelajaran. Nah, itulah letak teknologi pendidikannya. Dan ini akan kita awali dengan kegiatan atau pemahaman dan penguasaan materi mengenai analisis kinerja. Analisis kinerja untuk mengetahui bahwa kinerja itu memang betul-betul perlu ditingkatkan dengan metode dan teknik pengumpulan data yang benar, yang dapat menghasilkan data-data yang terpercaya bahwa peningkatan kinerja itu benar-benar dibutuhkan, begitu. Nah, untuk ini waktu ini akan digunakan oleh kelompoknya Ibu Nuraini dan Romo Gabriel. Nah, begitu kalau dirunut ya teman-teman. Nah, tahap sedikit lagi. Nah, tahap analisis instruksional hingga melakukan analisis kemampuan awal dengan cara menghadirkan struktur ini
Nah, ini diberi garis entry begitu. Kalau punya saya ya diberi garis entry begini yang berarti semua siswa belum menguasai seluruh tujuan yang kita hasilkan, maka berarti seluruh tujuan ini akan kita ajarkan. Mereka harus kuasai. Nah, kalau begitu ya sudah. Lalu hasil analisis instruksional di tahap 2 ini, ya, tahap 2 dan 3 ini lalu berubah jadi perumusan di sini, menjadi rumusan tujuan-tujuan instruksional yang perlu ditulis secara baik. Nah, kalau di tahap 2 ini sudah sekaligus ditulis dengan baik, ya tinggal dipindah ke tahap 4 ini. Ditulis dengan baik itu berarti kriterianya tujuan instruksional itu unsurnya benar, lengkap, ada audience, ada behavior, ada condition, dan ada degree, tapi audience dan behavior saja sudah cukup. Lalu jumlahnya sudah cukup representatif sampai tuntas begitu. Dan yang ketiga rumusannya SMART, ya, SMART. Nah, kalau sudah terpenuhi secara 3 hal itu, maka rumusan tujuan itu sudah baik dan layak untuk didudukkan di tahap keempat ini untuk dijadikan dasar kegiatan mendesain dan mengembangkan. Nah, ini kalau di Persing dan Molenda itu di tataran desain, tataran analisis, kemudian tataran desainnya itu di sini, tataran pengembangannya itu di sini, dan tataran evaluasinya itu di sini. Ya, tetapi kalau Persing dan Molenda ya evaluasinya itu termasuk evaluasi di sini semuanya begitu. Nah, itu saja teman-teman yang kita integrasikan. Nah, teman-teman silahkan bagi Anda yang akan menunaikan ibadah sholat azhar dipersilahkan. Nah, sekarang waktu saya kembalikan pada Bu Nur Aini untuk saya sudah stop share ya. Ternyata ya. Saya sudah stop share ya, Bu Nur Aini ya. Baiklah. Monggo tadi saya tidak sempat mengajak Anda untuk mengikuti azan. Minta maaf ya, Anda boleh untuk melakukan sholat asar secara langsung saja, bebas saja. Monggo dipersilahkan Mbak Nur Aini. Bagaimana? Apakah Mbak Nur Aini mau sholat dulu? Untuk efektif waktu mungkin saya paparan dulu, nanti sambil udah selesai saya sesuaikan. Silakan. Nggih, silakan. Baik, terima kasih atas waktunya Bu Kris, Bapak Ibu, teman-teman semua. Pada kesempatan kali ini kami dari mohon maaf, ini apakah suara saya berisik ya di belakang atau jelas? Mohon maaf. Oke. Jelas, Mbak. Oke, saya izin share screen. Baik. Pada kesempatan kali ini kelompok 4 saya Nur Aini dengan Bapak Gabriel Edinan akan mengajukan tentang analisis kinerja yang bersumber dari buku Teknologi Kinerja karangan Ibu Dewi Salma dan Pak Wes. Nah, di sini kita akan mendiskusikan bagaimana menemukan masalah kinerja yang sebenarnya sebelum menentukan solusi atau intervensi untuk memperbaiki sebuah permasalahan. Nah, sebagai contoh ini kita ilustrasikan seperti ada kasus di exit tol Sentul Kabupaten Bogor mempunyai 1 gardu tol otomatis serta kemudian menambah 1 gardu pembayaran tunai.
Namun terlihat antrian panjang mobil yang akan membayar tol tetap saja terjadi walaupun sudah ada penambahan gardu. Kemudian di sini keberhasilan gardu tol otomatis hanyalah mengurangi panjangnya antrian mobil, belum bisa menghilangkan antrian mobil yang akan membayar tol. Ini contoh ilustrasi ketika terjadi sebuah permasalahan yang akan kita analisis. Nah, dari permasalahan tersebut, intervensi-intervensi mana yang mungkin bisa kita lakukan dari permasalahan antrian? Misalkan yang pertama, ternyata ditemukan masalah adanya mesin pembayaran yang masih analog, sehingga kita bisa tentukan intervensi dengan menyediakan mesin pembayaran digital. Kemudian misalkan masalah kinerja karyawan jasa marga yang lambat. Nah, di sini kita bisa lakukan intervensi dengan retraining karyawan atau pelatihan agar bisa bekerja cepat. Nah, kemudian misalkan ditemukan lagi permasalahan yang ketiga adalah pengguna jalan yang memerlukan pembayaran. Seperti itu juga akan mengganggu kelancaran gardu tol. Nah, sehingga perlu juga intervensinya adalah mengingatkan petugas jalan tol untuk membayar dengan uang pas atau bisa juga dengan pembayaran secara digital. Nah, ini contoh dari ilustrasi permasalahan yang tadi kita bahas tentang kemacetan di jalan tol. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan membahas kajian kinerja. Di sini kita akan membahas tentang pengetahuan dan pengetahuan pekerjaan. Kemudian konsep analisis kinerja ini kita akan bahas ada 5 konsep, mulai dari Promis-Koski, konsep Keller, Morinson, Meagher, dan model Harris. Nah, sebelum kita membahas tentang konsep tadi, kita kenali dulu istilah yang pertama adalah asesmen kebutuhan. Asesmen kebutuhan berperan sebagai pemasok data yang dapat dipertimbangkan untuk mendesain suatu pembelajaran atau proses pembelajaran. Nah, analisis kebutuhan ini tentunya akan diterapkan untuk sebagai acuan desain pembelajaran yang bersifat makro, atau misalkan dengan dari asesmen kebutuhan ini nanti akan dikembangkan sebuah kurikulum seperti itu. Kemudian yang kedua adalah analisis kebutuhan, adalah proses peninjauan masalah kinerja buruk dari berbagai sudut pandang. Kemudian ada analisis pekerjaan. Nah, di sini adalah tugas ahli TP untuk menelusuri kinerja buruk atau tidak memuaskan melalui telusuran jabatan pekerjaan seseorang. Nah, analisis ini juga disesuaikan dengan model ADDI, yang A-nya itu adalah analisis, di mana di dalam analisis itu yang dilihat adalah bagaimana, jadi apabila ada permasalahan di sebuah organisasi kerja, yang pertama kita analisa adalah apakah bagaimana minat karyawan, kemudian latar belakang keilmuan atau keahlian, berikutnya adalah latar belakang lingkungan kerja. Nah, berikutnya kita ke dalam konsep Rominzowski. Mohon maaf ini pelafalannya mungkin kurang tepat. Jadi konsep Rominzowski ini membaca fenomena definisi kinerja berdasarkan 2 sudut pandang, yaitu analisis pelaku dan lingkungan kerja, termasuk kemampuan prasyarat. Jadi di sini analisis kinerja berdasarkan pendekatan keahlian atau pengetahuan yang dimiliki oleh seseorang atau kemampuan prasyarat tadi. Terutama bagaimana nantinya pelatihan itu dipilih apabila permasalahan itu permasalahan itu didapat dari adanya kekurangan pengetahuan. Kemudian lingkungan kerja, tantangan yang muncul apabila jadi ada kekurangan kemampuan, tetapi juga ada bisa jadi masalah itu tidak hanya di kemampuan, akan tetapi dari kemauan si seseorang gitu. Jadi tantangannya adalah yang muncul ketika kemampuan dan kemauan
untuk menerapkan, jadi dia memiliki kemampuan akan tetapi tidak memiliki kemauan untuk menerapkan kemampuannya tersebut. Jadi tidak maksimal seperti itu. Kemudian lingkungan kerja atau organisasi dapat mendorong sekaligus menghambat seseorang untuk berprestasi. Misalkan seperti ini, dibutuhkan, misalkan di lingkungan kerja tersebut dibutuhkan adanya lab komputer. Lab komputernya harus memiliki spek dengan spek tertentu gitu. Akan tetapi ternyata lingkungan kerja itu tidak mendukung, sehingga penurunan kinerja juga bisa diakibatkan oleh lingkungan kerja yang tidak mendukung. Kemudian berikutnya tentang konsep Keller. Di sini Keller menguraikan dampak motivasi terhadap kinerja seseorang, kemudian mengembangkan konsep ARCS, attention, relevant, confident, dan satisfaction, di mana motivasi bagi seorang untuk berprestasi sangatlah penting. Lingkungan yang kondusif akan mengindahkan serta mengandung unsur ARCS. ARCS itu yang diartikan bahwa adanya perhatian, kesesuaian, rasa percaya diri, dan kepuasan akan bekerja. Dengan demikian, kenyamanan yang memadai, kenyamanan bekerja dapat tercapai jika fasilitas fisik dan lingkungan bekerja memadai, serta motivasi bekerja dalam lingkungan dapat motivasi bekerja sesuai dengan lingkungan yang tersedia. Dan di sini Keller percaya bahwa situasi dan kondisi bekerja itu berperan sangat besar atas prestasi kerja seorang karyawan. Nah, berikutnya ada konsep Morinson. Di sini desain assessment, di sini Morinson melekatkan asesmen kebutuhan dalam model desain pembelajaran yang disebut dengan effective instruction. Nah, desain pembelajaran tersebut memiliki 4 fungsi yang mencakup menelusuri kebutuhan khusus, menelusuri kebutuhan kritis, mengatur prioritas intervensi, serta menyediakan baseline data untuk akses effectiveness or instruction, atau menyediakan layanan untuk mengakses efektivitas pembelajaran. Berikutnya konsep Mager. Di sini Mager memulai asesmen kebutuhan dengan rumusan diskrepansi atau kesenjangan. Jadi dia mencari jawaban apakah kesenjangan itu berupa disefisiensi kinerja, sehingga dapat dilakukan adanya pelatihan. Jadi jika dulu dia kerjanya baik, maka akan diadakan, jika dulu kerjanya baik dan mohon maaf, jadi kita cari penyebabnya. Jika apabila karyawan itu dulu mampu menunjukkan kerja yang baik, dan jika jawabannya dia, maka harus ada hal yang diperhatikan oleh ahli TP untuk mencari penyebab penurunan mutu kinerja. Nah, intervensi yang mungkin dilakukan adalah dilakukan adanya on the job training. Kemudian mengatur prioritas intervensi, kemudian mengatur prioritas intervensi ini artinya kita mencari dahulu mana permasalahan dan indikator permasalahan, kemudian dicari beberapa pilihan solusi atau intervensi dan diambil salah satu prioritas intervensi yang tepat dan efektif. Kemudian apabila apabila karyawan tersebut tadi yang
mengalami penurunan kinerja, kemudian karyawan tersebut memerlukan masukan, mungkin bisa dialihfungsikan ke pekerjaan atau profesi lain apabila sudah dilakukan intervensi ternyata tidak menunjukkan kemajuan. Nah, kemungkinan lain adalah sewaktu pertanyaan potensi karyawan bagaimana di masa depannya. Jadi maka ia mungkin bisa jadi dapat dipertahankan dalam kerja, namun jika dia memiliki catatan yang lebih buruk, maka bisa jadi karena sudah dilakukan intervensi, kemudian tidak ada perubahan, bisa jadi solusi berikutnya adalah karyawan tersebut bisa diberhentikan. Berikutnya kita akan membahas model Harless, yaitu konsep once of analysis is worth of pound of objective. Mohon maaf apabila pelafalannya kurang tepat. Jadi di sini pentingnya analisis dilakukan lebih dulu demi menjaga efisiensi pelatihan. Nah, ditinjau dari segi rumusan tujuan pelatihan atau kompetensi yang lebih tepat sasaran. Nah, di sini model FEA oleh Harless front-end analysis adalah sebagai upaya untuk menakar hasil akhir suatu pelatihan di awal kegiatan untuk mendesain pelatihan secara umum. Kemudian konsep yang kedua adalah first thing fast, adalah model analisis kinerja terkini dan berkaitan langsung dengan masalah kinerja SDM. Rosette adalah penggagas dalam analisis kebutuhan pelatihan training need analysis atau TNA. Jadi pelatihan atau training yang dibutuhkan ini ditentukan berdasarkan analisis kinerja atau masalah-masalah apa yang dihadapi, kemudian pelatihan itu dirancang sesuai dengan permasalahan yang dihadapi. Nah, perbandingan antara konsep Harless dan Rosette adalah untuk konsep Harless FEA ini adalah konsep klasik dapat diterapkan hingga masa kini, dan di sini pelatihan adalah bukan satu-satunya solusi atau intervensi untuk didapatkannya perbaikan yang diperlukan. Jadi bisa jadi intervensi atau solusi yang diterapkan tidak hanya sekedar latihan, tetapi ada pilihan lain. Misalkan memberikan motivasi apabila permasalahannya adalah bukan dari segi pengetahuan, akan tetapi mungkin dari segi motivasi atau motivasi yang mempengaruhi kinerja, atau mungkin permasalahan ada di lingkungan, kurang mendukungnya lingkungan, otomatis intervensi akan dilakukan pada lingkungan yang membutuhkan support system atau mungkin membutuhkan upgrade untuk bisa menjalankan kinerja dengan baik. Kemudian di sini penelusuran menggunakan data dan rumusan tujuan pelatihan ditentukan berdasarkan hasil analisis kinerja. Berikutnya, konsep FTF dari Rosette menganalisis kebutuhan berdasarkan data, kemudian analisis kerja menghasilkan pemikiran untuk intervensi, kemudian penelusuran juga menggunakan data, dan pelatihan juga bukan satu-satunya intervensi yang dibutuhkan. Ada 3 rumpun intervensi, yaitu intervensi pengetahuan dan keahlian, intervensi intensif, dan intervensi penggajian, serta intervensi lingkungan kerja. Teknik analisis AOA, Analysis of Analysis, adalah teknik yang disebut oleh para ahli sebagai front-end analysis, yang berarti mengkaji segala sesuatu sejak dini akan menghasilkan banyak sekali rumusan tujuan yang akan dicapai. Di sini mulai dari menguraikan masalah kinerja buruk di suatu organisasi,
Kemudian membedakan antara gap dan kekurangan. Gap adalah sebagai masalah yang berkenaan dengan kinerja yang buruk. Namun penyebabnya bukan berarti proses belajar atau kesenjangan. Mohon maaf. Jadi bisa jadi ada kesenjangan, jadi bisa dibedakan antara kesenjangan dan kekurangan. Jika gap adalah masalah yang berkenaan dengan kinerja buruk, sementara kekurangan adalah merujuk pada kinerja buruk yang disebabkan oleh kekurangan proses belajar. Dan penyelesaiannya adalah pelatihan atau upaya untuk membelajarkan atau melakukan pelatihan. Teknik analisis AOA yang pertama adalah kita menentukan beberapa hal, yaitu apa yang disebut dengan masalah, apa yang disebut dengan pemecahan masalah, bagaimana sebaiknya kita menentukan solusi, dan bagaimana sebaiknya kita menentukan pilihan solusi. Nah, di sini ada alur analisis kinerja oleh Harles. Yang pertama kita akan menetapkan masalah, kemudian menentukan indikator-indikator penyebab permasalahan, kemudian mengidentifikasi penyebab atau membuat pengelompokan penyebab masalah, kemudian kita mencari bukti atau evidence, berikutnya kita merumuskan sebuah solusi atau perbaikan, remedi atau intervensi, kemudian kita juga setelah pilihan atau rumusan dari intervensi ditentukan, kita juga akan menimbang, menentukan nilai atau harga berdasarkan asas efisiensi, waktu, dan perhitungan lainnya, kemudian sampai kita menentukan atau memberikan kesimpulan yang objektif sebagai bahan penentu intervensi. Berikutnya, metode dan teknik pengumpulan informasi di sini berfungsi untuk menuntun ahli TP untuk berpikir logis, runtut, serta ilmiah dalam rangka memberikan pilihan intervensi yang dapat dipertanggungjawabkan kepada klien atau pelanggan. Dalam kajian analisis kinerja, informasi adalah termasuk fakta, kejadian, peristiwa, atau kasus terkait kinerja karyawan atau organisasi yang terekam dan tercatat sebagai bahan pertimbangan mencari masalah atau penyebab serta menentukan intervensi atau solusi. Nah, di sini data dapat yang diperoleh adalah informasi yang telah diolah, baik berupa aspek statistik seperti grafik, nilai rata-rata atau deviasi, atau informasi yang disampaikan secara digital menggunakan platform digital. Nah, metode dan teknik pengumpulan informasi ini bisa berupa informasi dan data untuk analisis kebutuhan, kemudian metode analisis kebutuhan, serta instrumen analisis kebutuhan. Informasi dan data untuk analisis kebutuhan memperhatikan konteks informasi berupa konteks dan informasi data, di mana informasi termasuk fakta, kejadian, dan peristiwa, atau kasus terkait kinerja karyawan dan organisasi yang direkam atau dicatat sebagai bahan pertimbangan untuk mencari masalah, penyebab, serta menentukan intervensi atau solusi. Kemudian ada aspek keilmiahan di mana data dari analisis kinerja harus memiliki jaminan yang ilmiah dan logis, serta tidak memihak kepada siapapun. Nah, di sini instrumen dapat dikembangkan sebagai analisis kinerja harus valid dan reliable dengan kajian dari para ahli. Dan di sini ada partisipan adalah orang yang dimintakan pendapat oleh konsultan, bisa dari klien, karyawan yang bersangkutan, mitra kerja, serta atasan langsung. Untuk informasi data untuk dianalisis ada berupa untuk dianalisis bisa berupa pengamatan, survei, dan FGD. Nah, di sini pengamatan ada 3 kegiatan utama, yaitu melihat, mendengar, dan mencatat
Jadi mengamat harus mampu memahami apa yang terjadi dengan melihat, mengamat juga harus dapat berinteraksi dengan objek, menjadi pendengar yang baik, dan harus peka namun tanpa melibatkan emosi sendiri. Serta di sini dalam kegiatan pengamatan bisa dilakukan dengan cara mencatat kegiatan pengamatan dan menuliskannya secara objektif dan efisien. Untuk kegiatan pengambilan data berupa survei adalah kegiatan mengumpulkan informasi dengan cara terorganisir dan terstruktur tentang karakteristik yang menarik dari beberapa objek menggunakan metode prosedur yang terdefinisi dengan baik serta menyusun informasi dalam bentuk ringkasan. Dan teknik pengumpulan data yang ketiga adalah metode forum group discussion atau FGD diterapkan untuk mengimbangi atau mengkombinasi dengan metode pengamatan dan survei. Jadi di sini apabila metode pengamatan dan survei itu kurang memadai datanya, bisa dilakukan kegiatan FGD untuk dapat menggali pemikiran beberapa orang lebih mendalam melalui bentuk diskusi dan jejak pendapat dalam sebuah forum. Instrumen analisis kebutuhan, bentuk instrumennya bisa berupa format observasi, catatan anekdot, format daftar checklist, format penilaian skala sikap. Dan yang beberapa hal yang menjadi rujukan sebelum menyusun instrumen analisis adalah menetapkan rumusan tujuan, melakukan analisis kinerja, kemudian membuat batasan ruang lingkup analisis kinerja, kemudian menentukan keterlibatan partisipan sebagai pemimpin, ahli, mitra, karyawan beserta perannya masing-masing, serta menetapkan fasilitas dan dukungan yang diperlukan oleh konsultan analisis kinerja untuk melaksanakan kegiatan analisis kinerja. Nah, di sini ada contoh instrumen berupa catatan anekdot. Di sini kita bisa tuliskan catatan sesuai dengan pengamatan, kapan waktunya, kapan durasinya, kemudian lokasinya pengamatnya, dan diisikan catatan tentang apa yang dilihat. Jadi ada contoh instrumen checklist. Contoh instrumen checklist yang tertera di sini adalah untuk mencari data tentang kelengkapan lab komputer. Jadi di sini apakah divisi memiliki komputer dengan memori sekian dan lain sebagainya. Kemudian bagaimana staf yang dimiliki dan lain sebagainya. Ini ada contoh instrumen tentang skala sikap. Jadi misalkan kita akan menganalisis tentang kinerja karyawan. Misalkan kalau di sini contohnya adalah karyawan front office dari Hotel X dalam menerima tamu dengan cekatan dan ramah. Nah, bagaimana pendapat Anda mengenai hal ini? Misalkan ramah, apakah setuju, kurang setuju, dan lain sebagainya. Nah, ini adalah contoh indikator dari skala sikap. Misalkan karakteristik informasinya adalah mutu dan kualitas, penjelasannya maupun berikutnya bagaimana mengerjakannya. Contoh indikatornya bisa nggak menyelesaikan, gagal menyelesaikan, berhasil dengan baik. Kemudian seluruh pekerjaan dilakukan dengan benar dan lain sebagainya. Terkait penggunaan instrumen skala sikap survei dapat menelusuri beragam karakteristik informasi mengenai kinerja karyawan dalam suatu organisasi. Demikian paparan dari saya. Mohon maaf banyak kekurangan. Mungkin dari Pak Gabriel bisa menambahkan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, silahkan. Romo Gebi, mungkin ada tambahan. Materinya itu memang banyak ya, Bapak Ibu ya, karena ini kan memang memang akademik sekali, jadi banyak model-model analisis kebutuhan kinerja atau disingkat analisis kinerja itu banyak dapat kita lakukan. Apakah kita mau mengikuti modelnya siapa, Harles, Morrison, atau Romisowski, atau siapa saja ya. Nah, termasuk Patmi Suparman, Dick dan Carey banyak sekali. Itu just fakta, informasi, teori yang perlu kita
kenal ya, untuk kita kenal sehingga nanti kalau misalnya teman-teman pakai modelnya Harles ya silahkan diperdalam teorinya Harles begitu ya. Pada dasarnya eh, pembahasan yang disampaikan oleh Bu Nurmaini ini sebetulnya ya memberi gambaran kepada kita bahwa ketika kita ingin melakukan program kegiatan, ingin melakukan kegiatan peningkatan kinerja, kita tidak bisa melakukannya tanpa rancangan dan rencana gitu. Nah, setiap rancangan dan rencana itu pasti rancangan dan rencana dalam suatu kegiatan, terutama dalam hal ini adalah kegiatan peningkatan kinerja, pasti harus diawali dengan analisis kebutuhan kinerja atau analisis kinerja. Nah, bagaimana melakukan analisis kinerja untuk mengetahui sebetulnya kebutuhan kinerjanya itu apa, sedalam apa. Tadi juga dijelaskan banyak prosedurnya, banyak modelnya ya tadi. Nah, ini Bapak Ibu bisa pilih sendiri. Nah, satu hal yang saya ingin merevisi ya Bu Nur Aini tadi tentang tidak salah mungkin hanya kepleset sedikit gitu. Tentang kalau kita ada di halaman tuh halaman 162 begitu. Teman-teman sekarang sudah sampai halaman sekian loh. Yaitu skema model atau alur model analisis kinerja dari Harles. Di slide nomor berapa ya tadi saya lupa kalau tadi ya. Nah, di sini teman-teman itu disajikan oleh Bu Nur Aini itu aneka konsep dasar dan model analisis kinerja. Jadi melakukan analisis kinerja itu tidak sulit kalau begitu, tinggal modelnya kayak apa begitu. Nah, yang ini ya. Nah, ini memang objektif gini. Ini saya ya yang terakhir itu loh, panah yang terakhir yang ada titik-titiknya itu. Nah, ini diawali dengan alur analisis kinerja menurut Harles ini ada sekarangkan prosedur. Ya, tadi sudah dijelaskan dengan baik bahwa kita itu punya indikator-indikator dari kinerja yang baik, lalu indikator-indikator yang ditunjukkan itu seperti apa, dan itu ya tidak, ya nomor kemudian ada problem-problemnya seperti apa, kemudian mastery description-nya itu seperti apa, begitu tadi sudah dijelaskan. Kalau memang ada bukti-bukti, yaitu cukup diberi remedi saja, lalu atau mungkin dibutuhkan program-program remedi saja, begitu, ya seperti itu. Nah, jadi diawali dari sana. Kemudian remedi ini bisa diartikan sebagai suatu penyelesaian, ya, suatu penyelesaian yang bersifat memperbaiki begitu. Ya, kalau memang ada bukti-bukti dan hipotesis penyebab-penyebab kinerjanya itu benar-benar ada buktinya begitu. Buktinya dia nggak bisa membuat laporan misalnya begitu ya. Laporannya tidak runtut. Ya. Nah, solusinya apa? Memang tidak selalu harus pelatihan, mungkin cukup remedi saja begitu. Nah, coba rumuskan beberapa remedi. Lalu setelah beberapa remedi itu dilakukan, diberikan begitu,
Kemudian kita atau organisasi atau kita sebagai teknolog pendidikan itu kalau bekerja dalam suatu organisasi itu kita akan menguji seperti itu ya, melakukan semacam analisis tentang cost dan efektivitasnya, keefektifannya, waktunya gimana seperti itu. Misalnya remedi itu belum dilakukan, jadi solusi terhadap kinerjanya itu berupa beberapa kegiatan remedi begitu ya. Itu coba dipikirkan juga biayanya berapa dibanding dengan efektivitasnya gimana. Waktunya bisa enggak begitu. Dan hal-hal yang berhubungan dengan pelaksanaan atau rancangan berupa kegiatan remedi itu. Nah, jika itu oke, maka yang tadi yang menjadi masalah tadi lalu dirumuskan, disimpulkan sebagai objektif. Maksudnya itu sebagai tujuan begitu. Bukan berupa kesimpulan gitu. Jadi, oh saya remedi, wah saya itu sekarang misalnya menjadi kepala sekolah itu dituntut harus S2 begitu. Nah, bisa nggak itu? Ya udah kalau gitu Anda memperbaiki. Oh, saya ikut RPL saja begitu. Nah, dari RPL itu lalu kurangannya apa? Itu lalu diremedi. Remedinya itu perbaikannya dari supaya sesuai dengan indikator dan master description serta problem yang dihadapinya itu sama dengan level 2 begitu. Itu cost-nya berapa? Effectiveness-nya bagaimana? Waktunya ada enggak? Nah, kalau ada ya sudah berarti kita remedi tadi dilaksanakan sebagai solusi gitu. Lalu dirumuskanlah tujuan uh, atau objektif atau tujuan khusus untuk dijadikan pedoman sebagai bahan awal, pijakan awal dalam menentukan dan melakukan intervensi begitu. Sehingga tujuan intervensi, rumusan kemampuan yang harus dikuasai oleh Anda sebagai peserta RPL. RPL itu dalam Harles ini sebagai solusi begitu ya. Nah, saya tidak bisa Bu kalau untuk reguler begitu. Saya harus dengan jarak jauh begitu ya. Seperti itu. Nah, kalau begitu dengan program RPL begitu. Nah, silahkan lalu semua tujuan-tujuan pembelajaran dalam RPL ini lalu dirumuskan sebagai program yang harus dilakukan. Jadi objektif di sini itu bukan merupakan kesimpulan, tetapi merupakan bukan kesimpulan yang berarti eh, seperti kesimpulan materi begitu loh ya. Tetapi itu menjadi kalau gitu ini yang harus ditingkatkan begitu. Ya, kalau gitu ini bisa dilakukan seperti itu. Ya, karena ini kan akan mengarah pada intervensi klasik begitu. Ini kan bagian dari intervensi pembelajaran sehingga rumusan objektif itu harus ada yaitu kalau sudah dipertimbangkan cost, effectiveness dan waktunya serta yang lain-lainnya itu media, kemampuan finansialnya, peralatannya, TI-nya, kesiapan kampusnya dan lain-lain itu sudah tersedia ya sudah kalau gitu program ini dilaksanakan dan tujuannya
objektifnya jadi seperti ini, begitu terumuskan seperti ini. Nah, itu aja review dan revisi dari saya. Nah, apakah ada pertanyaan dari teman-teman? Silahkan, atau Mak Romo Gabriel pengen perlu menambahkan? Memang topik mengenai analisis kinerja itu kayak yang pertamanya dari Persing dan Molinda. Jadi kita melakukan analisis kinerja yaitu membandingkan antara kondisi real saat ini dengan kondisi seharusnya. Tetapi kegiatan membandingkan ini bisa menggunakan beberapa model untuk menghasilkan kebutuhan kinerja. Intinya itu aja, begitu. Jadi intinya ada di situ. Nah, ini Bu Dewi Salma dan Pak Wes ini, dan itu menginduk pada bukunya Persing dan Molenda. Memang Persing itu tokoh dalam improving performance, teman-teman ya. Nah, ini itu banyak model yang dapat dipilih. Bahkan tadi juga disebut modelnya Keller ya, itu Keller itu mempunyai model ARCS namanya. Nah, itu model juga dapat digunakan sebagai acuan. Nah, teman-teman, itu yang perlu disampaikan, dan terima kasih sekali kepada Bu Nur Aini. Nah, Romo Gebi akan menambah. Oke, Pak Teddy, silahkan Pak Teddy. Baik, terima kasih Ibu. Kan dengan materi tadi Bu sangat menarik gitu ya, apalagi kaitannya dengan yang kemarin sempat di keresahan yang sempat disampaikan ya. Ini Bu, tadi disampaikan oleh Bu Nur bahwa analisis kinerja ini akhirnya adalah harus terjadi peningkatan kinerja ya Bu ya, peningkatan kinerja. Kemudian dari hasil analisis ini akan diketahui untuk intervensi yang paling tepat gitu untuk melakukan peningkatan kinerja. Nah, saya yakin Bu Nur ini mungkin tahu tentang PKG, penilaian kinerja guru gitu. Penilaian kinerja guru gitu. Nah, ini apakah PKG yang sekarang kita terima atau kita lakukan ini adalah satu bentuk dari analisis kinerja gitu ya Bu ya. Pertama itu yang pertama, kemudian kedua TKD ya. identifikasi ya PKG Bu, penilaian kinerja guru. Oh, PKG. Nah, ya. Apakah satu bentuk analisis kinerja? Kemudian kalau kita ngelihat dan evaluasi gitu ya Bu, secara umum PKG ini ternyata belum berdampak terhadap peningkatan kinerja guru saat ini gitu. Nah, ini kira-kira apa sih yang menjadi masalah dari PKG-nya, PKG ini? Apakah dari segi instrumennya atau dari segi pengambil kebijakan gitu ya, atau pimpinan yang kemudian melakukan penilaian kinerja? Itu saja Bu Nur kaitannya tentang pertanyaan yang ingin saya sampaikan. Oke. Baik. Pak Bu Nur mungkin sudah nangkep ya, mungkin teman-teman lain juga menangkapnya. Silahkan Bu Nur. Ya, baik, terima kasih pertanyaannya Pak Teddy. Jadi ini seperti berkaitan dengan yang kemarin kita bicarakan. Sebenarnya mohon maaf teman-teman, tadi saya presentasinya agak nervous, jadi agak kurang fokus, mohon maaf sebelumnya. Jadi berkaitan dengan PKG, itu tentunya kalau kita lihat instrumennya ya Pak, itu ada sekitar 14 kriteria ya Pak ya. Nah, kalau kita lihat dari instrumennya, tentunya itu adalah penilaian analisis dari kinerja guru. Itu sudah pasti untuk kegiatan PKG itu kan penilaian kinerja guru, dan dilakukan supervisi dari 14 instrumen itu, dari penilaian pedagogik, sosial, kepribadian, profesional yang ada di dalam instrumen PKG. Tentunya semua kompetensi guru itu dinilai dalam instrumen PKG tersebut. Nah, tujuan dari PKG itu kan juga untuk menganalisis sebenarnya, bukan untuk menjudge nilai guru, akan tetapi untuk menganalisis nanti intervensi yang ditetapkan oleh pimpinan sekolah, karena penanggung jawab supervisi itu adalah kepala sekolah, untuk mengembangkan intervensi-intervensi yang sesuai. Misalkan
berkaitan dengan ada beberapa instrumen PKG itu yang menanyakan tentang kemampuan pedagogik, mengenali karakteristik peserta didik, memahami tentang metode dan lain sebagainya dengan indikator-indikator yang sekian banyak ya Pak Teddy. Nah, itu tentunya guru dianalisis apakah kemampuan pedagogiknya sesuai, apakah kemampuan profesionalnya ada yang kurang, ada yang perlu ditingkatkan, misalkan kaitannya dengan profesional masing-masing, kemampuan atau kemampuan masing-masing guru, atau mungkin dalam bidang pemanfaatan TIK-nya, atau mungkin dari segi sosialnya dan lain sebagainya. Nah, tentunya itu adalah dijadikan acuan oleh kepala sekolah untuk menganalisis kebutuhan atau kekurangan atau kinerja dari masing-masing SDM di sekolah itu seperti apa, dari guru itu seperti apa, sehingga nantinya harapannya akan ditentukan dari kekurangan itu, oh mungkin sebagian besar dari sekian guru, sebagian besar kok dari nilai pemanfaatan TIK kurang, nah mungkin perlu ada peningkatan intervensi ke sana dan lain sebagainya, termasuk di kemampuan yang lain. Nah, cuman masalahnya Pak Teddy, seperti yang sudah kita rasakan, PKG yang sekarang dilaksanakan, supervisi yang sekarang dilaksanakan itu kan hanya sekedar administratif. Bahkan saya juga sebagai asesor supervisi Pak, itu pun selalu diberi gini, Bu minimal baiklah kayak gitu, minimal baik gitu. Artinya kan kita membaca data atau menganalisis data teman-teman kita ketika kita diberi tugas untuk mensupervisi, ketika mungkin ada temuan-temuan, kalau di belakang ada Bu minimal baik, karena itu akan berkaitan dengan nilai PAK guru, PKG guru, dan berkaitan dengan kinerja guru, dan panjang urusan ke belakang. Nah, akan tetapi sebenarnya pada dasarnya adalah PKG ini sebenarnya untuk menganalisis kinerja dan untuk untuk membaca peta kemampuan dari kinerja guru seperti apa, dan harapannya dari manajemen sekolah itu bisa menganalisis dari data temuan dari PKG itu, kekurangan guru itu di mana yang sudah baik, mana yang perlu ditingkatkan. Mungkin tidak harus tadi apa yang sudah baik itu diremedi atau ditingkatkan lagi gitu. Nah, seperti itu. Cuman ya memang masalahnya, kendalanya mungkin hampir sama di sekolah-sekolah yang sudah berjalan, hanya sekedar administratif saja begitu Pak Teddy. Itu kalau yang saya alami, tetapi mungkin kembali lagi ke pemangku kebijakan, kepala sekolah. Kalau pemangku kebijakan kepala sekolah itu berkomitmen untuk meningkatkan kemampuan SDM-nya, tentu supervisi tidak hanya sekedar administrasi, akan tetapi nilai-nilai dari penilaian PKG, dari analisis indikator-indikator kompetensi, 14 kompetensi itu akan diamati dengan baik dan akan dijadikan acuan untuk perbaikan peningkatan mutu dari organisasi. Begitu jawaban dari saya. Monggo kalau dari Pak Gabriel juga akan menambahkan. Terima kasih. Silakan. Baik. Jadi intinya kalau gitu instrumennya sudah bagus ya Bu ya. Cuman di tataran pelaksanaannya ya gitu yang istilahnya instrumennya sangat rigid ya Pak Teddy. Jangan buka kartu dong Pak Teddy. Jangan buka kartu dong. Mumpung nggak ada kepala sekolah Bu. Tapi kan ada Bu Kris ya. Pak Teddy juga sebagai ini ya, supervisor ya. Penilai PKG juga ya, bisa merasakan. Iya, Bu. Mungkin ada teman-teman lagi yang mau mendiskusikannya. Kita kaitkan dengan ini juga, dengan pembahasan ini biar teman-teman itu ahanya dapat gitu ya. Mungkin saya bantu dikit aja. Nah, teman-teman lain kalau mau menambahkan juga dipersilakan. Bu Nur, itu coba dibuka Harles lagi. Nah, gini kalau dalam konteks mata kuliah ini ya Pak Teddy ya. Nah, PKG itu kan ada penilaian ya Pak Teddy ya. Itu kan penilaian. Nah, tentu saja penilaian itu berhubungan dengan indikator. Nah, indikator kinerja. Untuk memastikan apakah kinerjanya itu baik apa enggak, ya harus dilakukan penilaian. Kalau dalam hal ini sebetulnya intinya bukan intinya. Dalam hal ini adalah diperlukan data-data sebagai dasar untuk menetapkan apakah ada kesenjangan dan kalau ada apakah ada kebutuhan, kalau ada kebutuhan itu kebutuhan di mana begitu. Nah,
Terkait dengan kompetensi guru, karena kompetensi guru itu ada 4 ya Pak, ada 4 kompetensi ya, mulai dari pedagogik, sosial, individual, profesional begitu. Itu semuanya untuk menilai indikator-indikator, untuk menilai kinerja guru harus menggunakan instrumen yang valid dan reliabel. Nah, instrumen yang valid dan reliabel itu disusun berdasarkan indikator-indikator yang turun dari teori-teori mengenai kompetensi guru, kompetensi kinerja guru baik dalam kinerja pedagogi, sosial, individual, dan profesional. Nah, itu turun dari sana. Guru yang pedagogis itu seperti apa? Oh, dia mengenal peserta didiknya, misalnya begitu, dengan sangat baik. Nah, mengenal yang sangat baik itu seperti apa? Misalnya begitu ya Pak Teddy. Dan seterusnya. Berarti indikator ini dijadikan acuan, dijadikan alat untuk menilai sebuah kinerja dalam rangka analisis kinerja. Dalam hal ini pakai modelnya Harles misalnya. Nah, ketika ini hanya seperti Bu Nora Aini tadi jelaskan, Bu minimal B ya, nah, gitu ya, ya Bu Nur ya. Ini Bu Nur sendiri loh yang bilang loh, bukan saya loh, Bu Nur, gitu ya. Nah, maka sebetulnya instrumennya sudah bagus. Tapi kalau penilainya ini tidak berintegritas dan berkomitmen untuk mencari data yang valid, ya, instrumennya sudah valid, tapi pengambil datanya yang kurang valid, gitu loh. Ya, misalnya begitu. Ya, faktornya banyak memang. Lalu problemnya itu tidak ketemu, tidak asli. Problemnya jadi palsu kan? Sebetulnya guru itu, contohnya Bu Kris misalnya. Bu Kris itu implementasi atau menerapkan TI dalam pembelajarannya rendah gitu. Tapi sama Bu Nur sudah dinilai baik karena minimal baik. Nah, apalagi kalau dari indikator itu nanti ada standar untuk ditetapkan sebagai kebutuhan. Misalnya nilainya itu minimal cukup atau kurang begitu. Lah saya sudah dinilai baik. Berarti problem saya sebetulnya pemanfaatan TI dalam instruksional atau menggunakan media di dalam pembelajaran itu masuk di pedagogik ya. Itu nilainya baik. Maka kalau diberi pelatihan ya saya pelatihan yang lain yang nilainya jelek begitu, padahal saya tidak butuh itu. Yang saya butuhkan adalah bagaimana menerapkan TI dalam pembelajaran. Begitu. Nah, ini problemnya jadi tidak jelas begitu. Nah, kemudian kalau problem itu jelas, maka mastery description-nya guru yang kompetensi pedagogiknya itu bagus, itu seperti apa, itu mastery-nya sudah terdeskripsikan seharusnya. Nah, jika itu tidak terpenuhi, yaitu ada problem di sana, ada gap antara mastery dengan indikator begitu ya, apa kemungkinan sebab-sebabnya dianalisis. Nah, ini nggak jelas, nggak true, nggak benar, nggak asli gitu loh ya, nggak valid datanya. Karena apa? Karena wah sama konco dewe. Kalau kami di dosen-dosen malah ada yang gini Pak Teddy. Wes iki tak tanda tangan nih, kamu nilai sendiri. Nah, itu tambah kacau lagi begitu. Nah, dalam konteks ini enggak seperti itu. Maka perlu dilakukan solusi-solusi sebetulnya ya. Penilaian itu bagusnya itu dilakukan oleh misalnya mahasiswa secara online seperti nilai-nilai yang diberikan pada Bu Kris gitu loh. Jadi itu juga kinerjanya udah jelas itu Pak, sudah valid dan reliable. Dan alhamdulillah puji Tuhannya ya,
itu nilainya Bu Kris itu kalau kita eh, kita buka ya, itu eh, mungkin bisa saya buka, tapi ini menghabiskan waktu. Ini saya tuh bahkan 4 sekian, 4,5 ke atas, di atas 4,5 rata-ratanya. Jadi berarti saya ini secara pedagogiknya itu bagus gitu. Eh, sudah baik begitu. Tapi pasti ada yang membuat tidak menjadi 5. Yaitu apa? Indikator apa? Itu yang jadi problem saya. Yaitu problemnya itu adalah tidak canggih dalam menggunakan IT gitu. Sehingga saya perlu, dan itu ada buktinya bahwa skor saya tentang penggunaan IT itu saya hanya 2 begitu. Dari 5 skornya. Misalnya seperti itu. Nah, itu yang menjadi bukti dan menjadi hipotesis bahwa rendahnya kemampuan IT saya itu disebabkan oleh apa begitu. Tadi ya, kosnya ya karena saya orang jadul, kurang terampil, kurang menguasai pengetahuan dan keterampilan mengenai IT. Nah, kalau begitu, apakah perlu diberi remedi atau diberi pelatihan? Ya, silahkan. Silahkan itu dihitung cost dan effectiveness-nya gimana. Waktunya bisa nggak Bu Kris kalau diberi latihan, begitu pelatihan. Oh ternyata bisa berapa hari keefektifannya dibandingkan dengan dikursuskan ke keluar atau belajar sendiri itu lebih bagus dilatih. Maka dijadikanlah rumusan tujuan pembelajaran yang nanti disebut sebagai tujuan pelatihan, bahwa setelah mengikuti pelatihan atau mengikuti remedi, saya akan mampu menggunakan, menerapkan IT di dalam perkuliahan. Gitu Pak Teddy. Jadi kalau ditanya, pertanyaan Pak Teddy tadi, itu apa namanya, pertanyaan Pak Teddy tadi, posisinya itu sebagai alat untuk mencari bukti tentang perlunya peningkatan kinerja berdasarkan hasil penilaian terhadap indikator-indikator kinerja guru. Begitu Pak Teddy posisinya. Jadi dia sebagai instrumen analisis kebutuhan yang dilakukan melalui evaluasi kinerja guru. Nah, dari evaluasi itu kalau dilaksanakan betul-betul nanti akan ketemu sebetulnya kebutuhan kinerja dia itu apa begitu. Begitu Pak Teddy kalau saya oke, cukup Bu Nuraini. Begitu kalau kita pakai teorinya Harles berarti kita mengikuti alurnya Harles itu. Ya, itu merupakan salah satu cara untuk doing analisis kebutuhan. Nah, apakah bisa disenseningi dengan model yang lain? Ya bisa saja, begitu. Kan itu hanyalah satu model kan, begitu. Tapi kalau pertanyaannya Pak Teddy, apakah itu merupakan suatu kegiatan analisis kinerja? Ya, itu merupakan suatu cara awal dalam analisis kebutuhan kinerja, yaitu melalui penilaian kinerja begitu. Dari penilaian kinerja itu nanti akan ditemukan kebutuhan-kebutuhan, ditemukan problem-problem kinerja. Lalu dianalisis apa sebabnya begitu. Nah, tentu saja di dalam penilaian-penilaian kinerja itu harus objektif, datanya harus kredibel. Nah, supaya data kredibel, maka instrumennya juga harus kredibel. Nah, saya atau kita mengasumsikan karena itu menjadi alat penilaian nasional adalah tidak mungkin kalau itu tidak kredibel, begitu, tidak valid dan reliable. Karena untuk menyusun instrumen itu, wow, biayanya luar biasa Pak Teddy. Saya pernah diminta oleh kementerian untuk menyusun soal-soal 1.000 soal untuk tes CPNS guru begitu. 1.000 loh Pak.
dari kompetensi pedagogik saja. Kan ada 10 indikator kan itu toh. Satu indikator harus menghasilkan 100 soal. Gila nggak Pak? Nah itu pasti itu disebar ke seluruh Indonesia dan dianalisis mana soal dari 10 itu berapa yang, dari 10 itu ada yang sedang, mudah, berat begitu. Nah itu pasti akan ketemu soal-soal yang valid dari aspek-aspek atau indikator-indikator pedagogik, kompetensi pedagogik yang berjumlah 10 itu. Begitu Pak Teddy. Halo cucu. Begitu ya. Oke. Kiranya udah cukup ya. Kayaknya kita udah mundur banyak banget ini ya. Nah, terima kasih untuk Mbak Bu Nur, dan ini Romo Gebi kok tidak ada. Ini apakah ada masalah dengan... Oh, Romo Gebi akan menambahkan atau mungkin akan bergabung besok dengan Ibu Roma, karena Bu Roma juga sendiri ya, supaya Romo Gebi ada skor untuk presentasi ya. Karena saat ini waktunya sudah cukup dan sudah melonjak banyak sekali, ya hampir 20 menit. Mungkin lebih ya kita mungkin akan akhiri kalau tidak ada lain yang yang bertanya. Mungkin untuk teman-teman yang di WIT dan waktu Indonesia Tengah dan waktu Indonesia Timur akan segera ya menyiapkan buka puasa. Baiklah Bapak Ibu, kita akhiri dulu ya sampai di sini ya. Kita lanjutkan pertemuan minggu depan dengan menampilkan agak mundur atau Bu Roma dulu atau nanti kita maju, silahkan ya. Itu gampang diduduk-dudukkan. Oke, baik. Baik teman-teman, mari kita tutup pertemuan ini dengan berdoa syukur bersama-sama menurut agama kita masing-masing. Monggo dipersilahkan. Syukur kepada Allah. Ya. Terima kasih teman-teman semuanya. Selamat sore. Shalom, salam sejahtera untuk Anda semuanya. Salam sehat dan tetap melanjutkan puasa dengan penuh bahagia dan penuh ibadah ya, penuh semangat beribadah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Selamat sore Bu Grace, terima kasih. Sama-sama. Terima kasih, Ibu. Ya, selamat beristirahat.